Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib di Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Kita masuk di bab baru. Ya. Terakhir kemarin kita bicara tentang bagaimana cerita dan kisahnya Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi. Sebenarnya ayat 39 belum sempat kita bahas, tapi secara umum intinya itu menjadi kesimpulan bahwa di samping ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, ya, dengan ampunan itulah mereka akan mendapatkan nikmat surga. Jadi itu pelajarannya di ayat 38 dan 39 itu pelajarannya itu. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Adam kunci untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
siapapun yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan balasan berupa surga dan tidak akan merasakan kekhawatiran dan kesusahan setelah itu. Sementara walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sebaliknya yang mendustakan, yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, mereka itu akan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Nah, kemudian kita masuk ke bab baru, contoh lain. Karena mulai ayat pertama sampai pembahasan di ayat 39 kita bicara tentang kategori yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kategori keimanan manusia itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah Nabi Adam sebagai pelajaran utama. Nah, kemudian mulai ayat 40 sampai nanti masuk di ayat 170-an, itu kita akan bicara tentang umat yang diangkat kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lebih tepatnya kaum yang diangkat kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an karena mereka diberikan banyak kelebihan-kelebihan, yaitu kaum Bani Israel. Jadi mulai ayat 40 ini sampai kira-kira nanti kalau mau sekaligus dengan kesimpulannya itu sampai nanti di ayat 176 kalau nggak salah ya. Nah, kalau dengan kesimpulannya, tapi kalau khusus membahas Bani Israel saja itu kurang lebih ya topiknya khusus Bani Israel saja itu sampai ayat 150-an nanti ya. Kita baca dulu ayat 40 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Satu ayat lagi saya baca. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai membahas ayat 40. Ya Bani Israel, yaitu ya di dalam bahasa Arab itu namanya harfun nida, huruf untuk memanggil, harfun nida itu ya. Biasanya dibedakan kalau menggunakan ya itu untuk audiens yang
jauh. Jadi dalam teori komunikasi itu ada namanya jarak komunikasi. Ada jarak dalam berkomunikasi itu jauh, ada jarak dalam komunikasi itu jarak yang dekat. Fungsinya biasanya beda-beda. Ya, kalau pesan-pesan itu sifatnya umum, ya, kemudian secara personal antara yang memanggil dengan yang dipanggil itu tidak terlalu memiliki kedekatan secara personal, maka jaraknya itu biasanya diatur agak jauh. Ya, oleh karena itu kalau jaraknya sudah agak jauh itu suaranya biasanya perlu keras. Tapi ada kalau topiknya itu lebih pribadi, apalagi hubungan antara yang berbicara, yang memanggil dengan yang dipanggil, dengan audiens itu lebih dekat, maka jaraknya dekat, maka biasanya kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan huruf panggilan yang juga dekat. Nah, ya itu huruf panggilan untuk komunikasi dengan jarak yang agak jauh. Ya Bani Israel, maknanya ya auladu Israel. Bani itu anak-anak keturunan. Ya, bahasa Arabnya atau padanan katanya dalam bahasa Arab, anak itu walad selain ibnun. Ya, jamaknya ibnun itu bani. Ya, jamaknya walad itu aulad. Ya Bani Israel, ay ya auladu Israel. Pertanyaan berikutnya, siapa Israel? Israel itu adalah Yakub, Nabi Yakub. Jadi sering ya kita menyebut atau mendengar nama Israel. Jadi nama Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Ya, Bani Israel artinya anak-anaknya Nabi Yakub. Wa makna Israel, arti dari Israel itu sendiri kalau dibahasa Arabkan Abdullah. Dalam bahasa Ibrani itu adalah sebutan lain dari kata Allah. Ya. Kalau bahasa Arab jelas Allah. Ya. Bahasa Suryani nanti juga menyebutnya Allah. Tapi bahasa yang lebih dulu dipakai oleh anak keturunannya Nabi Yakub, termasuk untuk menyebut nama Nabi Yakub itu Il itu kemudian kalau di bahasa Indonesia kan biasanya jadi Eli. Jadi nama Eli itu adalah nama lain, sebutan lain dari Allah, tapi dari bahasa Ibrani. Gitu. Makanya kadang-kadang kita itu kan ya menggunakan istilah, kalimat, itu kalau ditelusuri kita akan ketemu
Oh, begitu. Jadi Israel itu maknanya adalah Abdullah. Di nama lain Nabi Yakub Abdullah. Di bahasa Indonesia kan apa Abdullah? Hamba Allah. Gitu. Ada yang memaknai Israel itu artinya adalah Safwatullah. Yang jelas ilnya itu Allah. Kalimat depannya Isra itu ada yang memaknai Abdun, hamba, sehingga Israel itu artinya hamba Allah. Ada yang memaknai kalimat depannya atau huruf kata depannya Isra itu Safwah. Dalam bahasa Arab Safwah itu maknanya kalau kita terjemahkan adalah pilihan Allah. Jadi Israel maknanya yang pertama adalah Abdullah. Makna yang kedua adalah Safwatullah, pilihan Allah. Ya. Ya Bani Israel, wahai keturunannya Nabi Yakub, wahai keturunannya siapa tadi? Si Abdullah. Uzkuru, ingatlah oleh kalian. Ya. Makna uzkuru, az-zikru yakunu bil qalbi ya wa yakunu bil lisan. Zikir itu kan bisa dengan hati, bisa juga dengan lisan. Jadi mengingat Allah dalam hati itu zikrullah. Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik termasuk dengan menyebut nama Allah itu juga mengingat Allah, menyebut Allah. Ya Bani Israil azkuru, wahai keturunannya, anak-anaknya Nabi Yakub, keturunan Israel, uzkuru, ingatlah oleh kalian nikmatallah, ingatlah kalian nikmati allati an'amtu alaikum, ingatlah kalian kepada nikmatku yang sudah aku berikan kepada kalian. Kata sebagian ahli tafsir, kata nikmati itu bentuknya mufrad, nama mufrad, tunggal. Tapi maknanya bisa banyak. Jadi bahasa Arab itu begitu ya. Penggunaannya itu fleksibel sekali. Nikmat itu bentuknya tunggal dalam tata bahasa Arab, tapi maknanya bisa jamak, bisa banyak. Contoh di surat apa biasanya? Ibrahim ayat 34 itu Allah menyebut nikmat Allah itu dengan kata mufrad, katanya bentuk katanya itu cuma tunggal, tapi yang dimaksud di situ ya semuanya. Nampun itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, nikmat Allah niku situ napa akeh. Maksudnya di sini banyak, semua nikmat Allah. La tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sehingga ketika
di dalam ayat 40 ini Allah menggunakan bentuk mufrad, bentuk kata tunggal, nikmat saja, tidak nikmat-nikmat, itu maknanya tetap bisa banyak. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, itu maknanya adalah ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat. Soalnya di dalam Al-Quran nanti di surat Al-Baqarah kita akan dapatkan banyak sekali kisah cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israil. Ya. Tidak terlalu jauh nanti, dimulai di ayat 48, 49, ya 50, itu nanti sudah muncul nikmat Allah. Kemudian nanti di ayat 56, 57 muncul nikmat Allah. Di ayat 60-an awal, saya lupa nanti, itu juga sudah muncul nikmat-nikmat Allah kepada Bani Israil. Nah, ini ringkasan di depan. Kalau nonton video gitu, itu namanya highlightnya, ya, cerita singkatnya, gitu ya. Setelah itu Allah akan bicara tentang nikmat-nikmat Allah itu lebih rinci. Ingatlah kalian kepada nikmat-nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian, wa aufu bi ahdi, dan penuhilah perjanjian denganku, kata Allah. Napa perjanjian orang-orang Bani Israil dengan Allah? Ya. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 63. Diulang lagi di ayat 83. Napa perjanjiannya? Nanti juga disebut oleh Allah di surat Al-Maidah. Kita lihat satu persatu ya. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami sudah mengambil perjanjian dengan kalian. Untuk mengambil perjanjian dengan Bani Israil itu sampai Allah melakukan wa rafa'na fawqakumut tur. Jadi gunung Tur Sina itu diangkat oleh Allah sambil meminta Bani Israil untuk mengambil sumpah. Sumpah apa? Khudzu ma atainakum biquwwah. Pegang eratlah, ambillah apa saja yang sudah kami berikan kepada kalian, biquwwah, dengan kuat, dengan kokoh. Jadi ambillah dengan kuat. Apa itu khudzu ma atainakum biquwwah? Sebagian ulama memaknai itu adalah syariat Allah di dalam kitab Taurat. Itulah perjanjiannya Allah dengan Bani Israil. Atau yang lebih singkat, ya, lebih singkat itu apa?
Kalau syariat di dalam Taurat kan banyak nanti. Ya, syariat Allah. Yang lebih singkat ada di ayat 83. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Ayat 83. Ya, ternyata lebih simpel langsung disebut oleh Allah. Jadi kalau syariat Taurat itu tentu saja menyangkut banyak hal, kemudian lebih sederhana oleh Allah disebutkan. Yang pertama adalah la ta'buduna illallah. Jangan kalian sembah kecuali Allah. Terus apa? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi juga berbuat baik kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan yang terakhir, berkatalah kepada manusia perkataan yang baik. Wa qulu linnasi husnau wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Itulah perjanjian dengan Allah. Perjanjian dengan Allah, dan itu tidak akan berubah nanti umatnya Nabi Muhammad SAW ya di situ perjanjiannya. Jadi kalau di surat Al-Baqarah ayat 63 itu perjanjiannya adalah menerima isi syariat Allah yang ada di dalam kitab Taurat, kemudian disederhanakan dengan contoh amaliyah langsung. Yang pertama tauhid, yang kedua berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada kerabat, kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, orang-orang miskin, berkata yang baik kepada orang, menegakkan sholat dan membayar zakat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu perjanjian Allah dengan Bani Israel. Atau yang berikutnya di dalam surat Al-Maidah itu juga disebut perjanjian Allah dengan Bani Israel. Surat Al-Maidah ayat 12. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Baik, sebenarnya sama. Ya, cuma di sini Allah kemudian menjelaskan secara rinci bagaimana syariat Allah itu diturunkan kepada Bani Israel ya melalui 12 apa jenenge pemimpin mereka. Itu mereka diminta untuk diminta untuk memenuhi perjanjian dengan Allah ya. Apa itu? Ya tetap lain aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Itu perjanjiannya. Ya kurang lebih sama. Baik, itulah yang disebut wa aufu bi ahdi. Penuhilah perjanjian denganku, kata Allah. Lantas kalau sudah, maka kalau itu dipenuhi oleh Bani Israel, ufi bi ahdikum. Ya. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Hanya kepada ulah kalian hendaknya kalian itu takut. Wa iyaya farhabun ai khafuni wala takhafu siwaya. Takutlah kalian hanya kepadaku, bukan kepada yang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini ditujukan khususnya kepada keturunan Nabi Yakub yang ada di Madinah. Ya. Sehingga ketika Allah mengatakan ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi, karena di dalam surat Al-Maidah itu perjanjian dengan Allah adalah beriman kepada rasul-rasul Allah. Maka kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala amiran Bani Israil bidukhuli fil Islam. Jadi ayat ini memerintahkan Bani Israel untuk masuk Islam wa mutaba'ati Muhammadin alaihi minallahi afdhalus salati wassalam, dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muhijan atau wa muhayyijan lahum bi dzikri abihim Israil wa huwa Nabiullah Yakub alaihissalam. Ya. Jadi sambil memberikan ultimatum dengan menyebut nama bapak moyang mereka, Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa kok yang disebut itu kenapa yang disebut itu ya Bani Israel, bukan ya Bani Yakub? Nama terangnya kan Nabi Yakub. Kenapa kok ya Bani Israel? Kata Ibnu Katsir, itu ceengilingno. Karena Israel itu adalah hamba Allah. Maknanya Nabi Israel itu hamba Allah. Karena Israel itu adalah
safwatullah, pilihan Allah. Bahkan ada yang mengartikan lebih jelas, Imam Al-Qurtubi mengartikan lebih jelas, Israil itu artinya hamba Allah yang taat. Ya. Tadi belum saya sebutkan. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Israil itu artinya hamba Allah yang taat, hamba Allah yang soleh. Maka dengan menyebut Israil itu langsung Allah ingin mengingatkan kepada keturunannya Nabi Yakub tentang bapak mereka yang patuh, yang soleh, yang baik, yang taat kepada Allah. Sehingga maknanya, ya banil abdus solih al muti'i lillah, wahai keturunannya hamba Allah yang soleh, yang taat, kunu misla abikum fi mutaba'atil haqqi. Jadi disebut Israil itu cek-cekto. Sampai niku anake wong apik jadi wong apik. Sampai niku anake wong soleh jadilah orang yang juga soleh. Sampean itu anak keturunannya orang yang taat patuh kepada Allah, jadilah seperti orang tua kalian dalam mengikuti jalan kebenaran. Padha mawon nek wonten wong bapakne loman nggih diceluk, bapak sampean niku loman, sampean sing loman yo begitu. Ya. Umpama bapak niku seorang pemberani, maka akan disebutkan itu untuk memotivasi. Ya. Umpama bapak itu profesor, nah, orang pinter, maka kita memotivasi supaya anaknya juga sama. Begitu. Jadi kenapa Allah menggunakan lebih banyak memanggil keturunannya Nabi Yakub itu dengan Bani Israil, supaya mereka ingat bahwa orang tuanya adalah orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah. Nah, gitu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada sebuah riwayat yang dikutip oleh beliau. Riwayat ini jelas menyebut bahwa yang dimaksud Israil di sini adalah Nabi Yakub alaihissalam. Riwayat ini diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, hadarat asabatum minal yahudi Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, hal ta'lamuna anna Israil Yaqub? Qalu Allahumma na'am. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shhad. Wa qala al-A'mash an Ismail ibnu Raja an Umair maula ibnu Abbas an Abdullah ibni Abbas anna Israil ka qaulika Abdullah. Kata sahabat Ibnu Abbas, sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah langsung mengingatkan, kalian sudah tahu kan bahwa yang disebut Israil itu adalah Nabi Yakub? Mereka menjawab, Allahumma na'am, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa, Allahumma syahad, ya Allah saksikan. Artinya pun cetha, wong-wong niku pun ngerti posisine awake, posisinya dilihat dengan siapa bapak
moyang mereka itu, Nabi Yakub itu, Israel itu. Dan kata Abdullah bin Abbas, anna Israel ka qaulika Abdullah, bahwa Israel itu maknanya seperti ucapannya orang Arab Abdullah. Jelas. Nek teng buku saya tidak ingat apakah buku tarikh ya, ataukah mungkin buku tarikh ya, di SD Muhammadiyah itu ketika masuk ceritanya tentang Nabi Yakub, nama lainnya Israel, itu ceritanya agak jauh ya. Ada memang ya yang mengartikan bahwa Israel itu dari kata Isra, itu perjalanan malam. Disebut Nabi Yakub itu nama lainnya Israel karena beliau itu pernah melakukan perjalanan malam hari untuk tugas yang diberikan oleh Allah. Itu kalau di dalam kitab-kitab tafsir bukan pendapat yang umum. Jadi yang umum termasuk dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini, Israel itu adalah hamba Allah. Itu pernah saya sampaikan, itu coba dilihat lah gitu ya. Itu ceritanya tekon dia gitu ya. Nah, gitu. Baik. Itu ayat ini bahwa Bani Israel diminta oleh Allah mengingat nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada mereka, dan supaya mereka mau memenuhi perjanjian dengan Allah ya. Maka kata Allah, kalau sudah dipenuhi, ufi bi ahdikum, saya akan penuhi janjiku kepada kalian ya. Wa iyaya farhabu. Jadi dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala menyebut nikmat-nikmat Allah, dan nanti akan diulang dengan apa namanya? Dengan rincian agak berbeda di ayat 47 nanti gitu ya. Di ayat 47. Nah, sekarang ayat berikutnya. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian dengan apa yang sudah aku turunkan kepada kalian. Musaddiqan lima ma'akum, di mana yang sudah aku turunkan ini musaddiqan, isinya membenarkan, lima ma'akum, terhadap apa yang ada bersama kalian. Nah, setelah Allah mengingatkan Bani Israel tentang nikmatnya, setelah Allah mengingatkan Bani Israel tentang bapak moyangnya yang taat kepada Allah, setelah Allah mengingatkan tentang perjanjian yang sudah pernah diambil oleh Allah dengan mereka, diantaranya menegakkan sholat, membayar zakat, berbuat baik, dan mentaati Rasul-Rasul yang diturunkan oleh Allah, maka ayat ke-41 itu meminta kepada Bani Israel mengimani ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini namanya pengambilan komitmen ya. Aminu bima anzaltu, artinya aminu bil Quran, gitu ya. Imanlah kalian terhadap apa yang sudah aku turunkan, maknanya adalah imanlah kalian terhadap Al-Quran ya. Di mana Al-Quran itu musaddiqan lima ma'akum, membenarkan, isinya Al-Quran itu tidak membantah, tapi membenarkan semua yang ada di dalam
kitab Taurat yang ada pada mereka. Musaddiqan lima ma'akum, kata sebagian ahli tafsir, misalnya dalam tafsir Jalalain itu musaddiqan lima ma'akum minat Taurat, yang membenarkan apa yang ada di dalam Taurat yang saat ini bersama kalian. Khususnya kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, dalam hal tauhid, mengesahkan Allah, dalam hal nubuwah, dalam hal kenabian Nabi-Nabi Muhammad, kenabian Nabi-Nabi Allah termasuk Nabi Muhammad SAW, dan dalam hal akhbar, berita-berita yang nanti dibawa oleh Rasulullah SAW. Wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kalian justru menjadi orang yang pertama-tama kafir. Kalian itu yang tahu dulu, yang sudah punya perjanjian dengan Allah, yang juga kalian itu anaknya hamba Allah yang taat, maka janganlah kalian itu menjadi orang yang justru pertama kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Wala takunu awwala kafirin bih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Istira, janganlah kalian istira di sini dalam arti menjual, ya. Istira huna isti'arah lil istibdal. Istira di sini itu kalimat isti'arah, ya. Apa ya kalimat isti'arah niku? Kiasan lah, ya, untuk istibdal, menukar-nukar ayat Allah. Dengan apa? Dengan samanal qalila, dengan harga yang murah, ya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian bertakwa. Di sini maknanya al-ittiqa, di sini maknanya al-hazru, ya, menjaga diri. Hendaklah hanya kepadaku kalian itu mau menjaga diri. Kepadaku ini apa? Kepada menjaga diri kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna takwa itu kan biasanya berasal dari kata-kata waqa yaqi wiqaya, menjaga diri. Asalnya itu takwa itu asal artinya adalah menjaga diri dari murka Allah, ya. Kemudian berkembang dalam makna yang lebih umum, takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Jadi nopo takwa niku? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Asal artinya apa? Menjaga diri, ya. Dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, berarti kita menjaga diri dari api neraka. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan, ya, fattaqun nar walau dalam hadis Nabi SAW, ya, fattaqun nar walau bisyikki tamra, ya, jagalah diri kalian dari api neraka meskipun itu dengan cara bersedekah setengah kurma. Nah, begitu ya. Itu takwa, itu makna asalnya adalah menjaga diri, ya. Menjaga diri dari apa? Dari siksa Allah, dari neraka Allah. Maka kemudian bentuknya adalah
imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu saya kira dua ayat yang bisa kita bahas dalam kesempatan singkat ini. Yang pertama, kita mendapatkan pelajaran nek kating napa istilahnya, maringi perintah, memberi perintah, ya, termasuk menasehati, mengingatkan, maka kita sebutlah, ya, sebutan-sebutan, gelar-gelar, istilah-istilah yang positif supaya orang mau, ya, tergugah untuk mengikuti istilah yang positif itu. Sakjane kan ya Bani Yakub niku kan mari, tapi ya Bani Israel mengingatkan kebaikannya Nabi Yakub. Apa kebaikannya Nabi Yakub? Menjadi hamba Allah yang taat, yang patuh. Ya, oh anak wong pinterek, nah, begitu kan? Nah, itu maka itu akan memotivasi, itu caranya. Jadi itu pelajarannya. Nah, begitu pula Allah mengingatkan Bani Israel supaya mereka mau patuh dan taat. Saya kira demikian di antara yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan oke. Apakah Nabi Musa itu termasuk Nabi Israel? Nggih. Kalau kita mengacu ke ayat surat Al-Asraf ada 5 dan 6 itu ada perbedaan antara Musa dan Isa. Kalau Musa itu mengambil Yakub, tapi kalau Isa itu ya Nabi Israel. Jadi sekarang dia tak mau Nabi Israel. Boten. Jadi Nabi Musa itu Bani Israel, Nabi Isa itu juga sama Bani Israel. Nanti dilihat lagi lebih rinci, ya, ketika ada yang panggilan yang lebih dekat oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Jadi istilah kaum itu memang khusus untuk Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang disebut umat. Ya. Umat itu nanti lebih luas biasanya. Kaum itu lebih sempit. Ya. Jadi panggilan apa namanya Bani Israel nanti juga dilakukan oleh Nabi Musa. Nanti coba akan kita ini, ya, perlu dirinci satu persatu. Nabi Isa sama, turunan Bani Israel, semua sama. Karena mereka itu tinggal dan lahir di tanahnya yang di situ Allah apa namanya menceritakan tentang keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Isa itu kelahiran Palestina. Ya. Buatan selalu, buatan. Nah. Buatan. Niku dasarnya begitu ini. Oh, sing tentang as-sof, surat sof, surat sof. Ya. Jadi yang pertama memang, ya karena memang ini. Jadi ini ya, ayatnya gimana itu? Wa idz qala Musa liqaumihi, ya kan? Itu namanya mahzuf, ya. Jadi kalau Nabi Musa, ya, ketika disebut wa idz qala Musa liqaumihi, ya, itu menunjukkan kedekatannya Nabi Musa. Karena kalau Nabi Isa itu dengan Bani Israel itu enggak dekat.
Karena Nabi Isa itu sama dengan Nabi Zakaria, sama dengan Nabi Yahya, itu termasuk nabi yang menjadi sasaran pembunuhan, gitu ya. Karena nggak dekat. Kalau Nabi Musa itu dekat. Nabi Musa itu memobilisasi Bani Israel. Ya, tapi Nabi Isa itu hanya sebagian saja dari mereka yang mengikuti, yang disebut dengan Hawariyun atau Hawariyin. Bani Israel itu tidak semua nabi mereka terima, karena di antara ciri Bani Israel itu kalau nabi itu diutus dari keturunan keluarga paling paling sukses lah di antara mereka, mereka terima. Itu nanti terjadi di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Ya, itu tafsir surat Al-Baqarah ayat 247-48 insya Allah. Ya, yang pernah saya sampaikan juga dalam kaitannya dengan politik. Jadi di antara mereka itu kalau ada nabi yang diutus dari keturunannya Yahuda, mereka senang. Kalau yang diutus itu pemimpin mereka dari keturunannya satu lagi Lewi, mereka senang. Tapi kalau dari anak-anaknya Nabi Yakub yang lain, mereka itu tidak suka. Itu cirinya Bani Israel. Sehingga Bani Israel itu Nabi Yakub itu punya 12 anak. Tidak semua keturunan Bani Israel dari 12 anaknya Nabi Yakub itu mereka hormati selayaknya seorang nabi yang dipilih oleh Allah. Maka karena itu nanti ada Nabi Zakaria, ya, Nabi Yahya, ya, termasuk Nabi Isa itu yang kemudian dimusuhi bahkan dibunuh. Itu rahasia ya. Kenapa? Kalau mau didetailkan, sing siji kok manggil kaumku, sing siji kok manggil kok jauh. Tapi betul pertanyaan jenengan itu, karena bahasa Al-Quran itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah sesuai dengan konteks. Ya, misalnya ketika menyebut dengan kata imro'ah di dalam Al-Quran, itu menunjukkan hubungan suami istri yang tidak dekat, gitu. Tapi kalau suami istri yang dekat dengan Nabi disebut nisa, gitu ya. Makanya ketika Allah menyebut misalnya istrinya Fir'aun disebut imro'atu Fir'aun. Ketika menyebut istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh disebut imro'atu Nuh wa imro'atu Lut, gitu ya. Seharusnya kan bisa menggunakan zaujah. Ya, seharusnya kan bisa menggunakan kata yang lain yang lebih dekat. Nah, justru itu menunjukkan kedekatan. Bukan berarti mereka bukan istrinya. Ya, itu kalau sampai artikan dan perempuannya Lut itu kan itu menunjukkan jauh. Itu. Jadi betul pertanyaannya Pak Hasin itu bahwa setiap diksi, setiap pilihan kosakata di dalam Al-Quran tentu ada rahasianya, gitu ya. Tapi contoh itu seperti dalam surat Shaf itu bukan selalu, itu kan contoh,
Jangan digeneralisir. Tapi contoh itu menunjukkan kedekatan yang berbeda. Gitu. Nah, selalu seakan-akan Nabi Isa selalu memanggil dengan Bani Israel. Contoh siji itu untuk menunjukkan makna yang berbeda. Tapi bukan selalu. Kalau makanya selalu memanggil. Dalile teng pundi? Oh, sing nang surat Shaf. Oh, surat Shaf itu contoh. Contoh itu memang ada makna khusus. Makna khususnya itu tentang kedekatan. Ya, makna khusus. Saya kira demikian, Pak Asim. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.